Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia, negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnisnya, telah memetakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan sejak mereka mengatasi krisis finansial Asia di akhir tahun 90-an. Nah, sekarang Indonesia adalah sebuah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, negara anggota G20, dan juga negara dengan ekonomi terbesar urutan ke-7 di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity. Tapi bagaimana kita bisa sampai di posisi ini? Mari saja kita susuri sebuah perjalanan sejarah ekonomi Indonesia supaya kita bisa lebih menghargai semua usaha dan kerja keras yang telah diserahkan dan diberikan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, 7 presiden telah memimpin kapal besar ini. Pasang surut sebuah perekonomian yang nasional telah dilalui dengan sedikit dan banyak tantangan-tantangannya di setiap era masing-masing, yang kemudian melahirkan respons kebijakan yang berbeda. Nah, beragam kebijakan ini perlu terhubung satu sama lain, salah satunya seperti pembangunan ekonomi yang harus terkumpul dari pencapaian sebelumnya dan berorientasi pada jangka panjang. Inilah mengapa pemahaman sejarah itu diperlukan untuk kita. Nah, dengan berkaca pada sejarah juga nanti kita bisa memetik ya pelajaran-pelajaran tentang kelebihan dan kekurangan dari bangsa kita ini sebagai modal bersama untuk bisa mencapai sebuah tujuan nasional yang telah dicita-citakan. Presiden kita yang pertama adalah Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahannya dia, maksud saya kepemimpinan dia, setidaknya Indonesia mengalami 3 fase perekonomian. Yang pertama itu fase ketika waktu Soekarno perlu menata ekonomi pasca kemerdekaan dan membangun Indonesia dari awal. Kondisi keseluruhan ini kurang stabil karena Belanda ternyata masih coba menerus meredam kemerdekaan kita melalui jalur-jalur seperti kekerasan, diplomasi, dan sebagainya. Indonesia juga ditempatkan pada banyak beban dan hutang bekas perang yang harus dipikul. Kemudian kedua ada fase penguatan ekonomi dengan pemerintah menggeser dominasi ekonomi Belanda. Nah, salah satunya ini melalui gelombang nasionalisasi banyak perusahaan besar Belanda yang diubah menjadi milik Indonesia, termasuk 2 contoh perusahaan besar yang kita kenal jelas, PLN dan Garuda Indonesia. Fase yang ketiga, timbulnya krisis akibat pencetakan uang yang terlalu banyak untuk biaya politik yang begitu besar, hingga menimbulkan banyak sekali hiperinflasi, yaitu kenaikan harga barang secara drastis, mencapai angka tertingginya di 600%-an. Yang kedua, Presiden Soeharto. Pada awal pemerintahan dia, kondisi ekonomi sangat tidak kondusif karena hiperinflasi yang terjadi tadi. Kemudian paket Oktober 1966 dilancarkan guna mengatasi ini yang muncul di akhir masa Soekarno tadi. Dan ini juga untuk menggerakkan kembali roda perekonomian kita. Nah, luar biasanya inflasi turun dari angka yang 600%-an tadi menjadi 9,9% hanya dalam 3 tahun coba. Soeharto juga dikenal dengan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahunnya yang ada 5 rangkap terentang dari tahun 1969 sampai 1994. Masing-masing ini semuanya kompleks dengan kebijakan tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga tampak menakjubkan, tapi sayangnya kemudian krisis Asia terjadi, bermula di Thailand. Faktor eksternal ini mengakibatkan kita tertekan juga, akhirnya rupiah malah makin melemah dan terus merosot. Sampai ada gejolak dan kerusuhan sosial yang terjadi, memuncak di bulan Mei seperti kita semua sudah tahu ya, yang menuntut reformasi secara menyeluruh menjadikan ekonomi ini terguncang. Inflasi melonjak lagi, pemodal-pemodal hengkang, pemerintah jadi harus mengambil sejumlah langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Presiden kita yang ketiga, Bacharuddin Yusuf Habibie. Pada periode pemerintahan RI Habibie ini dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi menjadi proses pemulihan. Nah, beragam kebijakan diambil untuk bisa membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari keterpurukan. Reformasi kebijakan ekonomi ini termasuk beberapa hal. Salah satunya adalah pengendalian jumlah uang beredar dan juga memberikan status independen kepada Bank Indonesia dengan tugas untuk mencapai dan menjaga sebuah kestabilan nilai tukar rupiah serta mencapai sasaran laju inflasi.
Daerah menjadi otonom dan memiliki kewenangan keuangan yang didelegasikan dari pusat kepada mereka. Jadi semuanya bisa jadi lebih adil dan lebih berimbang antara pusat dan daerah. Dampaknya ini inflasi menurun dari angka yang tinggi 77,6% menjadi 2%. Kurs rupiah menguat, juga pertumbuhan ekonomi membaik dari angka minus menjadi angka positif. Presiden kita yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa pemerintahan beliau ditandai dengan ekonomi, maksud saya otonomi daerah dan delegasi wewenang keuangan dari masa Habibie yang barusan tadi. Selain itu diteguhkan juga prinsip-prinsip dasar toleransi dan pluralisme, jaminan atas perlindungan hak buruh, persamaan hak melalui perlindungan hak minoritas, serta pengentasan kemiskinan melalui gerakan-gerakan terpadu dan proyek pedesaan. Untuk pembiayaannya, mayoritas dari pembagian dana-dana daerah antara pusat dan daerah jadi masuk kepada provinsi dan kota atau kabupaten. Jadi pemerintah daerah ini punya lebih banyak pembagian dana dan mereka diizinkan mengajukan pinjaman, menerapkan pajak dan juga menerapkan retribusi. Ada 17.000 proyek pedesaan yang berlanjut termasuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, bantuan kredit usaha mikro, dan peraturan undang-undang yang melindungi hak buruh ditetapkan. Presiden kita yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Era Presiden Megawati Soekarno Putri ditandai dengan berakhirnya program bekerjasama dengan IMF atau Dana Moneter Internasional. Namun meskipun ini berakhir, pemerintah tetap melanjutkan program reformasi mereka secara mandiri guna memantapkan stabilitas ekonomi makro kita, melanjutkan restrukturisasi keuangan, serta meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan kesempatan kerja. Dikeluarkanlah juga undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara kita menjadi lebih hati-hati dan juga lebih ketat, seperti adanya defisit anggaran dan jumlah pinjaman yang dibatasi. Dampaknya inflasi menurun dari angka 13,1% menjadi 6,5%. Pertumbuhan ekonomi kita membaik serta nilai tukar rupiah kita meningkat. Presiden kita yang keenam adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pada awal pemerintahan Presiden SBY, ini merupakan sebuah masa kebangkitan Indonesia pasca krisis ekonomi, disambut dengan booming harga komoditas. Kenaikan harga komoditas ini bisa saja menjadi berkah, tapi adanya kenaikan harga minyak mentah justru malah memberatkan anggaran kita. Karena Indonesia itu ternyata membeli lebih banyak minyak daripada menjual. Jadi pemerintah perlu menaikkan harga subsidi BBM, dinaikkan sebanyak 3 kali, dan untuk meringankan beban masyarakat miskin, mereka dibantu melalui bantuan langsung tunai. Sepanjang 2 periode masa pemerintahan SBY ini, pertumbuhan ekonomi kita secara bertahap meningkat ya, dan bertahan positif juga, meski kena imbas dari krisis finansial global tahun 2009. Pada periode kedua pemerintahan SBY, dia mulai merancang rencana induk untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode pelaksanaan 2011 sampai 2025. Nah, ini berdampak pada meningkatnya indeks daya saing global. Presiden kita yang ketujuh, Presiden Joko Widodo. Ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian dan pemerintah Jokowi mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar nantinya bisa mampu berdaya saing tinggi. Anggaran negara dirombak untuk bisa mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan ekonomi yang lebih efisien. Pemerintah pun menjalankan program-program pemerataan. Alokasi subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk membiayai ini semua, pengampunan pajak diterapkan untuk bisa meningkatkan penerimaan. Percepatan pembangunan yang mencakup 6 hal atau 6 area reformasi ini ditetapkan sebagai prioritas. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Cakupan proyeknya bisa kalian lihat di layar berikut. Ini semua dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan-kawasan di luar Jawa agar mereka semua bisa merasakan berkat-berkat merata secara nasional. Nah, tidak hanya skala nasional juga, kesejahteraan desa pun penting karena jumlah alokasi dana desa terus meningkat seiring dengan jumlahnya yang bertambah pula. Nah, harapannya semua pemerataan ini nanti bisa membantu mengatasi masalah ketimpangan pula. Melalui sejumlah kebijakan tersebut, angka kemiskinan, angka pengangguran,
dan rasio Gini mengalami penurunan. Kemudian kita bisa lihat Indonesia di hari ini dan hari mendatang. Negara berpenghasilan menengah ke bawah yang sedang berkembang ini, yaitu Indonesia, telah memperoleh keuntungan besar dalam proses pengentasan kemiskinan mereka dengan berhasil memangkas angka kemiskinan lebih dari setengahnya sejak tahun 1999 menjadi 9% di tahun 2019. Perencanaan ekonomi Indonesia menyesuaikan dengan rencana pembangunan 20 tahun yang terentang dari tahun 2005 sampai 2025. Ini semua terbagi menjadi rencana jangka menengah 5 tahunan yang disebut RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Masing-masingnya memiliki prioritas pengembangan yang berbeda dan rencana pembangunan fase keempat yang sekarang berlangsung dari tahun 2020 sampai 2024 berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Tantangan yang cukup besar tetap ada untuk bisa mencapai tujuan nasional Indonesia. Dari jumlah populasi 200 jutaan orang, sekitar 20 jutaannya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 2045 atau 100 tahun nantinya Indonesia merdeka, pemerintah memperkirakan Indonesia ini berpeluang masuk jajaran 5 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Malahan sejumlah lembaga finansial terkemuka itu bisa memproyeksikan negara kita mencapai peringkat ini lebih cepat. Untuk mencapai proyeksi itu tentunya semua pihak perlu bergandengan tangan melewati 9 tantangan: kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia berpendidikan, persiapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan konektivitas, tata ruang wilayah yang semakin baik, kementerian dan lembaga yang semakin efisien, tata kelola yang baik, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengaturan tanah reforma agraria. Presiden Jokowi itu berpesan, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia adalah kombinasi yang baik untuk bisa mencapai negara yang kuat secara ekonomi. Hitungan kita, asal jangan ada turbulensi politik. Hitungan kita, nanti 2040-2045 kita akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonomi. Terima kasih sudah menonton video episode kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka dan merasa bermanfaat, silahkan kasih jempol like. Kalau mau melihat lebih spesifik dan lebih detail tentang tiap periode pemerintahan presiden tadi, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian masih punya waktu untuk melihat video-video yang kami posting sebelumnya, bisa cek di linknya berikut ini. Dan jangan lupa subscribe juga dong kalau kalian tidak mau ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di waktu berikutnya.